Ada yang masih ingat dengan Desy Ratnasari, artis yang populer banget dan berjaya di dekade 90-an. Kita nostalgia dengan Desy Ratnasari pada video kali ini. Seperti apa sih perjalanan karir seorang wanita tenda biru yang semakin populer karena tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru yang pernah dikaitkan dengan kematian almarhum Nike Ardila. Kok bisa sih Desy dikaitkan dengan kematian almarhum Nike Ardila? Rumornya pada saat itu dikarenakan Desy tidak melayat ke pemakaman almarhum Nike Ardila pada saat itu. Seperti apa sih perjalanan karir seorang bintang yang pernah menjadi bintang lux terfavorit pada tahun 1997? Pada video kali ini, Diadem akan membahas metamorfosisnya. Selamat mendengarkan dan mari bernostalgia. Kali ini, Dr. Haja Desy Ratnasari, atau lebih dikenal luas dengan nama bekennya, Desy Ratnasari, lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Desember 1973. Lahir dari pasangan almarhum Haji M. Cahminan dan almarhumah Haja Mulyana. Desy Ratnasari memulai karir entertainmentnya saat ia berusia 14 tahun dengan mengikuti ajang pemilihan gadis sampul pada tahun 1988. Satu angkatan dengan nama beken lainnya yaitu Bella Sapira. Pada ajang pemilihan gadis sampul di tahun keduanya ini, Desy Ratnasari berhasil keluar dengan menjadi runner-up atau juara keduanya, di mana juara pertama diraih gadis asal Palembang Mareta Artuti. Setelah mengikuti ajang pemilihan gadis sampul pada tahun 1988, pintu karir di dunia entertainment pun mulai terbuka untuk bakat seorang Desy Ratnasari. Masih di tahun yang sama 1988, Desy Ratnasari merambah bakat entertainmentnya dengan melakukan debut akting pertamanya dalam film layar lebar garapan sutradara Acil Nasrun, yaitu film yang berjudul Elegi Buat Nana. Di mana dalam film pertamanya ini, Desy Ratnasari beradu akting dengan bintang sekaliber almarhum Ria Irawan, Cornelia Agatha, dan juga almarhum Rian Hidayat. Dalam debut aktingnya ini, Desy masih mendapatkan peran kecil dengan menjadi sahabat dari almarhum Ria Irawan dan mendapat naskah dialog yang sangat sedikit. Setelah tahun 1988, Desy melakukan debut aktingnya di film Elegi Buat Nana, garapan rumah produksi PT Elang Perkasa Film. Masih di tahun yang sama, Desy Ratnasari juga merilis film yang berjudul Saskia, di mana masih di bawah naungan rumah produksi PT Elang Perkasa Film. Dalam film Saskia, untuk pertama kalinya Desy menjadi tokoh utama dan beradu akting dengan nama-nama beken seperti Riko Tampati dan Nurul Arifin. Pada periode tahun 1989, nama Desy Ratnasari mulai perlahan dikenal publik, di mana pada tahun 1989, Desy Ratnasari kembali merilis film layar lebar yang cukup populer garapan PT Virgo Putra Film, yaitu film yang berjudul Jo Turun ke Desa. Dalam film Jo Turun ke Desa, Desy beradu akting dengan bintang-bintang muda yang sudah lebih dulu populer seperti Meriam Bellina, almarhum Didi Petet, Doni Damara, Leroy Usmani, dan Silvana Herman. Selain kembali membintangi film layar lebar, pada tahun 1989, Desy Ratnasari juga membintangi sinetron pertamanya, yaitu sinetron yang berjudul Jendela Rumah Kita. Sinetron ini tayang di stasiun televisi TVRI, dan dalam sinetron ini, Desy beradu akting dengan aktor Dede Yusuf. Setelah melakukan debut akting di layar lebar dan juga layar kaca sinetron di dekade akhir 80-an, selama masa dekade 90-an dari awal hingga akhir dekade 90-an, Dewi Fortuna menghinggapi karir entertainment seorang Desy Ratnasari. Nama Desy Ratnasari perlahan namun pasti mulai dikenal luas secara nasional. Pada tahun 1990, Desy Ratnasari membintangi 5 judul film layar lebar dan juga 1 judul sinetron. Film Desy Ratnasari pada tahun 1990 meliputi judul-judul seperti Jual Tampang, Komar Si Glenn Kemon Mudik, film remaja yang sukses besar di mana Desy berbagi layar dengan aktris papan atas sekaliber Paramitha Rusady, yaitu film yang berjudul Blok M Bakal Lokasi Mejeng. Terus ada judul Suamiku Sayang dan Noom Pasikom Parodi Ibu Kota. Sedangkan di layar kaca, Desy Ratnasari membintangi sinetron yang berjudul Balada Orang Muda yang masih tayang di stasiun televisi TVRI. Pada tahun selanjutnya 1991,
Nama Desi Ratnasari yang sudah semakin di puncak ketenaran secara luas berkat film-film sukses seperti Blok M ini, kembali membintangi 2 judul film layar lebar dan 2 judul layar kaca atau sinetron. Film Desi Ratnasari pada tahun 1991 meliputi film sukses yang berjudul Olga dan Sepatu Roda. Dalam film ini, Desi beradu akting dengan Mandra dan juga almarhum Nike Ardila, serta film yang berjudul Pesta, di mana Desi kembali beradu akting dengan Paramitha Rusady dan juga Ari Wibowo. Sedangkan di layar kaca atau sinetron, Desi Ratnasari membintangi judul seperti Senja di Ujung Tahun dan Sengsara Membawa Nikmat. Pada tahun selanjutnya 1992, Desi Ratnasari hanya membintangi 2 judul sinetron, seperti Pelangi di Hatiku dan Lelaki dari Tanjung Bira. Sedangkan di industri perfilman, Desi hanya mengisi suara untuk peran almarhum Nike Ardila di film yang berjudul Sikabayan Sabah Metropolitan. Dikarenakan pada tahun-tahun tersebut, almarhum Nike Ardila sedang sangat sibuk dengan show keliling Indonesia. Pada tahun selanjutnya 1993, Desi Ratnasari tercatat hanya membintangi 1 judul sinetron, yaitu sinetron yang berjudul Bunga-Bunga Kehidupan, di mana Desi Ratnasari beradu akting dengan Dede Yusuf dan Nia Zulkarnain. Dan pada periode selanjutnya tahun 1994, Desi Ratnasari yang namanya sudah populer di Indonesia kembali membintangi film layar lebar di tengah gempuran film-film panas saat itu. Film Desi Ratnasari yang rilis di tahun 1994 yaitu film yang berjudul Sikabayan Mencari Jodoh, di mana Desi kembali beradu akting dengan almarhum Didi Petet. Sedangkan di layar kaca sinetron, Desi membintangi sinetron sukses bertabur bintang, yaitu sinetron yang berjudul Buku Harian, di mana Desi beradu akting dengan bintang populer lainnya seperti almarhum Didi Petet, almarhum Uli Arta, almarhum Ajima Said, Maudy Wilhelmina, dan Nia Daniati. Pada periode pertengahan dekade era 90-an, tepatnya di tahun 1995, kecantikan seorang Desi Ratnasari mulai menerima kontrak pertamanya untuk membintangi iklan sabun Lux dan menjadi ikon kecantikan wanita Indonesia. Dengan tagline Lux populernya, bukan rahasia lagi, dengan varian pink sabun Lux yang sangat ikonik pada Desi Ratnasari, serta sangat aktif menelurkan sinetron-sinetron ikoniknya seperti sinetron yang berjudul Saat Memberi Saat Menerima, Flamboyan 108, Anakku Terlahir Kembali, Bukan Perempuan Biasa, Takdir, Sabanan Alui, Kado Istimewa, Melati, hingga sinetron populer yang semakin mengukuhkan namanya sebagai pesinetron kelas atas, yaitu sinetron yang berjudul Cinta, di mana Desi Ratnasari beradu akting dengan Primus Yustisio dan juga Atta Lariksa. Selain sinetron, Desi Ratnasari juga cukup aktif menelurkan album musiknya pada dekade tahun 90-an, seperti album musik Lukisan Cinta, Bukan Aku Menolakmu, album musik yang sangat sukses dan paling populernya Tenda Biru 1996, Sampai Hati, Lembaran Baru, album sukses lainnya Takdir, Karena Cinta, Menyesal, dan Untukmu. Desi Ratnasari adalah salah satu aktris terbaik yang ikonik dan mencapai kesuksesan pada dekade tahun 90-an. Terbukti dengan meraih penghargaan Panasonic Award 2 kali sebagai aktris terfavorit, serta bintang Lux terfavorit pada tahun 1997. Pada dekade 2000-an awal, Desi Ratnasari masih aktif membintangi judul-judul sinetron dan juga film layar lebar, seperti film Joshua Oh Joshua pada tahun 2000, lalu sinetron Meniti Cinta, Andini, Sajadah Panjang, Cintaku di Kampus Biru, Anak Betawi, Cinta Tiada Akhir, Seandainya, Kisah Adinda, Malin Kundang, Cinta Kelas Atas, Iman, Maha Kasih, dan lain-lain. Sampai akhirnya Desi Ratnasari menjadi anggota Dewan DPR RI di bawah naungan bendera Partai Amanat Nasional hingga 3 periode, dari tahun 2014 hingga 2029 nanti. Itulah metamorfosis perjalanan karir seorang Desi Ratnasari di industri entertainment Indonesia. Kalian paling suka Desi Ratnasari di sinetron atau di film apa? Tulis di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dan sehat selalu.